Terlalu ajaib Tuhan kita, terlalu besar Tuhan kita punya pekerjaan. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga hadir malam hari ini. Kita mau angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Sampai kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Ini karena kebaikan-Mu. Ini karena anugerah-Mu. Hidup kami hanya anak anugerah-Mu saja Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur kepada-Mu.
Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama Yesus. Karena hanya Yesus yang layak kami puji, hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Tuhan, kami akan mempersembahkan puji-pujian kepadamu. Marilah Allah Roh Kudus, urapi pemimpin puji-pujian, singar semua kami yang hadir, teristimewa hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, supaya persembahan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Kami akan mulai ibadah Pelfri pada malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita percaya berkata amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, beri salam kiri kanan. Mengatakan Tuhan Yesus baik, karena memang Tuhan Yesus teramat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Kebaikan Tuhan, tentu ada kesaksian. Yuk, siapa yang mau bersaksi? Bersaksi akan kebaikan Tuhan, mengangkat tangan sebab Tuhan baik. Tentu ada kebaikan Tuhan juga yang dirasakan. Ada? Pas hari ini ya. Terima kasih. Saya bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai dengan saat ini. Banyak yang harus saya lalui, dan saya yakin seperti firman Tuhan kemarin, Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam diri saya, walaupun nggak enak, walaupun harus jatuh dulu, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan izinkan itu untuk membentuk saya sehingga saya bisa naik kelas. Katanya ujian dulu baru bisa naik kelas, nggak mungkin naik kelas baru ujian, karena ujian dulu baru naik kelas. Dan itu saya bersyukur dan terima kasih sekali pada Tuhan, terutama yang kedua buat keluarga saya, yang ketiga buat teman-teman Pelprip dan teman-teman yang aktivis yang saling mendukung, saling menguatkan sehingga kita berada dalam lingkungan teman-teman atau komunitas yang positif dan saling membangun. Terima kasih sekali lagi buat doanya, ucapannya. Mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu. Dari tadi pagi banyak sekali yang belum saya jawab. Sekali lagi pada kesempatan ini terima kasih buat doa-doanya. Dan saya ucapkan kembali kiranya Tuhan Yesus juga menyertai teman-teman sekalian, sama seperti menyertai saya, terlebih lagi teman-teman saudara-saudara sekalian, dan juga Bapak Gembala yang hari ini pas bersama dengan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Masih ada? Kalau masih ada, ntar dulu kita mau nyanyikan pujian Allah itu baik, karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang memerlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, luar biasa. Haleluya. Ada yang mau? Kalau enggak saya tunjuk. Om Jos maju, Om Jos. Ya Om Jos. Pasti ada kesaksian. Haleluya. Selalu antusias. Terima kasih, selamat malam Bapak-bapak, sobat-sobat GPD Bethlehem, Matrix sekalian. Saya berterima kasih saya diberi kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Dan memang terus terang setiap hari saya merasakan perjalanan hidupku itu diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidupku selalu aman-aman, lancar-lancar dalam hal beraktivitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa memang Tuhan itu baik dan selalu baik bagi kami, umat-umat, jemaat-jemaat yang selalu berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari demi hari dipelihara sama Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang lain? Aku tunjuk lagi loh dari belakang. Om Slamet yuk. Nggak ada Om Slamet. Sorry. Sebelahnya Om Firman siapa? Om Samuel. Kok salah? Om Samuel. Saya. Yuk Om Samuel. Langsung. Puji Tuhan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sama seperti Bapak tadi ya. Ya hari-hari kita bersyukur. Saya itu pulang kerja itu hampir setiap hari pergi pulang itu 2,5 jam perjalanan. Mengalami macet segala macam gitu loh. Tapi kebaikan Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara, tidak ada crash ataupun masalah. Jadi Tuhan pelihara. Jadi setiap pagi, malam maupun kita tetap berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Itu aja sih kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nggak perlu muluk-muluk memang. Kita boleh hari-hari, boleh hidup, boleh saat kita bangun, kita bernafas itu sudah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya pun sangat bersyukur sama Tuhan. Jadi sudah kurang lebih 30 hari, ya kurang lebih 30 hari saya pada akhirnya harus pakai insulin, saudara. Jadi dokter pastiin kalau saya sudah nggak bisa lagi pakai glukopak ataupun apalah itu nama obatnya, karena memang bukan semakin turun HbA1c saya, tapi semakin naik. HbA1c saya di bulan lalu itu di angka 12. Dan saya cuma bisa bilang puji Tuhan ke dokter. Even dokter pun menyarankan insulin. 2 minggu saya melakukan insulin itu awalnya dosisnya 8. Awalnya dosisnya 8 suntikan. Kemudian setelah 2 minggu kembali dia bilang, puji Tuhan ini
kamu turunin aja jadi 6, jadi turun 2. Saya cuma bisa bilang ini semua kemurahan Tuhan. Semenjak saya pakai insulin, gula darah saya 160 sekian lah. Pokoknya jaga makan, jaga leher lah, kalau kita bilang kan, taruh pisau di leher. Jadi saya sampaikan kalau average 160, dokter bilang kalau bisa tiap hari begitu, supaya insulinmu turun nanti di 1 bulan setelah pemakaian. Itu terus saya doakan. Tiap pagi itu merasa, kadang awal-awal waktu pakai insulin itu kayak, ya Tuhan masa harus pakai insulin sih? Apa iya kudu pakai insulin? Tapi akhirnya berpikir bahwa mungkin itu yang terbaik yang manusia bisa lakukan. Tetap berdoa, jangan berputus asa, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang Dia perbuat itu baik. Dan puji Tuhan, saya masih struggle untuk menghadapi pasca insulin. Jadi ketika habis di insulin itu keringat dingin luar biasa, kemudian kadang mungkin terlalu drop, jadi saya harus konsumsi kalau nggak teh hangat, atau mirip-mirip Om Michael lah. Waktu Om Michael khotbah terus tiba-tiba dia turun minum teh, seperti itulah yang terjadi. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu baik buat saya, walaupun saya harus sampai insulin. Orang tua saya kabari, dia bilang, nak, jangan kau tergantung sama insulin. Dia bilang begitu, tergantung kau sama Tuhan. Itu pesannya orang tua. Dan puji Tuhan, saya tetap mengamini dan menjalani hari-hari saya. Ya, saya bersahabat dengan insulin. Jadi misalnya saya mau makan, saya harus insulin dulu. Kemudian nanti setelah makan saya harus makan obat lagi. Jadi di insulin tapi tidak terlepas dari obat. Jadi tetap obat juga masuk. Tapi puji Tuhan, saya yakin dan percaya itu jalannya Tuhan buat saya. Saya tetap bersemangat, saya tetap berharap penuh bahwa saya juga bisa lepas dari insulin, bahkan lepas dari diabetes. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin dan percaya. Itu saja. Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyikan pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu. Masih ada kesempatan untuk bersaksi ya. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Masih ada yang mau memuji Tuhan? Mau bersaksi? Masih? Kalau enggak kita bangkit berdiri. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya.
tiada yang kurang ya. Tuhan sudah baik sama kita, masa kita tidak saksikan. Kita perlukan kepada teman-teman yang mungkin lagi di keadaan struggle gitu ya. Jadi puji Tuhan teman-teman, kebersamaan yang luar biasa. Dan saya merasa nyaman sekali di Fairfield di sini. Saya juga pagi-pagi sudah berdoa, kita doakan satu persatu yang bisa ingat supaya selalu Tuhan tolong ya. Kemudian Tuhan baik banget pada saya sendiri ya. Seperti dibisikkan kepada saya ya. Saya pernah bersaksi bahwa saya pernah dipasang ring ya 5 tahun yang lalu ya. Biasanya kalau sudah dipasang ring itu nambah dalam 3 bulan nambah ya. Mungkin 3 bulan nambah lagi kalau nggak jaga makan. Jadi kalau kita sudah jaga ring, bagi teman-teman yang mungkin akan pasang ring ya, harus beware gitu. Jadi kita punya kolesterol itu dari orang normal yang tidak dipasang ring kayaknya 5 kali lebih cepat kolesterolnya naik. Jadi nggak tahu kita makanya harus jaga terus. Tapi puji Tuhan teman-temannya itu semua adalah Tuhan berbicara kepada saya supaya karena dulu itu saya kalau makan itu gelojo gitu. Saya kena itu saya jujur aja ya, karena serangan itu waktu 5 tahun yang lalu. Sini juga di Fairfield. Waktu itu lagi latihan nyanyi di depan ya, semuanya nyanyi di depan latihan untuk hari Minggu. Waktu itu lagi ulang tahun, jadi makanan banyak di belakang. Jadi wah nggak ada orang di sini nih, sayang banget makanan nih, saya makanin aja semua. Nah, setelah itu pulang ke rumah jam 3 pagi, wah nggak nyaman banget. Rasanya sudah mau jatuh ya, wah diserangan ini saya. Akhirnya saya keluarin mobil saya berangkat keluar Omni. Diperiksa, mereka sibuk banget, saya lihat, wah udah kayak apa gitu, sibuk sekali, suntik sana, suntik sini gitu. Tempat gak ada, harus bawa ke itu, ke persahabatan. Dan yang saya ceritakan teman-temannya, kita harus jaga mulut dan seperti Bro Jako katakan ya. Kenapa? Itu juga gambaran dari firman Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di padang belantara, mereka itu tiap pagi dapat mana. Ya. Nah, mana ini nggak boleh kita banyak, harus secukupnya aja. Itu gambaran rohani juga kepada kita. Jadi kita harus makan secukupnya. Apalagi kalau kita sudah ada umur, metabolisme tubuh kita itu akan makin berkurang jauh. Jadi kalau bisa kita makin tua, makin ada umur, makanya kalau bisa cuma sekali sehari aja makan. Dan saya sudah rasakan, saya makan cuma sekali sehari. Itu pun makan saya jam 5 sore, saya jam 5 saya makan buah. Gitu loh. Istri saya juga begitu, Sondra. Dia cuma makan buah aja pagi, padahal dia pagi-pagi sudah turun tai chi dulu. Udah tai chi baru sepedaan keliling Kelapa Gading. Udah gitu nyemplung ke kolam renang, bisa sampai 100 kali bolak-balik. Makan sekali. Jadi bukan dari makanan ternyata manusia itu bisa hidup. Ini saya ceritakan teman-teman, coba kita menahan diri. Apalagi kita banyak di sosmed itu dikatakan gula itu sangat jahat. Kalau bisa kita, udahlah jangan makan gula lah. Sebab dari nasi itu sudah ada gula. Ya. Jadi Tuhan juga katakan kepada kita harus merawat tubuh kita ini kan. Tuhan wariskan tubuh yang indah ini kepada kita, harus rawat, jaga gitu loh. Nanti kalau suatu saat kita datang kembali ke Tuhan, dia lihat waduh peot semua, Tuhan marah sama kita. Tapi kalau kita pelihara dengan apa? Tentunya tidak dengan enak-enak, hidup